Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan hati, menyatukan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan dalam Minggu Pentakosta ini. Marilah kita saat teduh sejenak. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 sampai dengan 3. Maha kasih yang ilahi, hikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, langsung dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka, jalan Engkau selamanya. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha suci, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus itu, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh-Mu yang kudus itu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah iman kami kepadamu, supaya kami di dalam sukacita menyediakan hidup kami untuk-Mu. Biarlah Roh-Mu berkuasa memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan epistel atau firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426
ayat 1 sampai dengan 2. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kristus menyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Tetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatalah ramani dan cemerlang. Epistel dalam Minggu Pentakosta kita hari ini terambil dari kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 sampai dengan ayat 32. Kita baca secara bergantian dan nanti di ayat yang terakhir atau ayat 32 kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, ayat 1 dan ayat 4. Tuhan Yesus memanggil
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam waktu yang sangat berharga ini yang masih diberikan Tuhan kepada kita, alangkah baiknya kita mengingat kembali, merenungkan, menyesali, dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian syukur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 4 dan ayat 6. Ya Roh perkasa
Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dalam Minggu Pentakosta hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Marilah bersama-sama kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali angkat pujian syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372. Ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai persiapan kita menyambut penyampaian sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai dengan 3.
Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada minggu turunnya Roh Kudus. Kita tahu 10 hari yang lalu kita memperingati naikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini kita memperingati, sekali lagi memperingati turunnya Roh Kudus. Dan firman Tuhan di dalam ibadah kita ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Anak-anakku, Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita mengingat turunnya Roh Kudus, ada perintah yang diberikan Allah sebelum dia mencurahkan Roh Kudusnya. Apa perintahnya? Kalau kita benar-benar mengatakan diri, aku pengikut Kristus, kita pengikut Kristus, itu artinya kita mengasihi Kristus, kita mengikuti Kristus. Itu arti makna Kristen. Jadi kalau kita menyatakan diri Kristen pengikut Kristus, kita harus menuruti perintah Kristus. Itu tandanya, itu indikatornya bahwa saya mengasihi Kristus. Jadi artinya tidak ada orang yang berani mengatakan aku percaya kepada Kristus, aku mengasihi Kristus. Hidupnya tidak dalam rangka apa yang diperintahkan Kristus. Apa yang diperintahkan Kristus sekarang? Mengasihi sesama. Apa yang diperintahkan Kristus? Mengasihi Tuhan Allah
Dan itu harus sebanding dengan mengasihi sesama. Jadi tidak ada istilah saya mengasihi Tuhan tapi saya tidak bisa berdamai dengan teman sesama. Itu omong kosong. Itu makanya Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh melihat di dalam bacaan kita tadi. Yohanes 14 ayat yang pertama bacaan kita ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu, kaum muda, Tuhan tahu menuruti perintahnya itu bukan hal yang mudah. Menuruti perintah Kristus itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Coba saya mau kasih pemahaman sedikit. Yang kasih perintah itu adalah Kristus, Tuhan. Tuhan itu kudus, Tuhan itu tak bercelah, Tuhan itu tak berdosa. Itu yang pertama. Dan dia memberikan perintah kepada siapa? Kepada saya, kepada kita, orang yang mengasihi Kristus. Saya mau lihat, perhatikan sekali lagi. Dia memberikan perintah kepada saya, kepada kita, orang yang berdosa. Orang yang tidak sempurna. Bagaimana mungkin perintah yang sempurna itu, perintah Tuhan yang tak berdosa itu dijalankan oleh saya, orang yang berdosa ini. Tuhan tahu ada banyak kesulitan. Sekali lagi, ada banyak kesulitan bahkan ketidakmampuan kita untuk menjalankan perintah Tuhan itu. Itu makanya kalau kita boleh baca di ayat yang berikut. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu, apa katanya? Coba lanjutkan. Akan memberikan apa? Akan memberikan seorang penolong. Siapa yang dimaksud dengan seorang penolong ini? Roh Kudus. Dia tahu tidak ada manusia yang mampu menjalankan perintah Tuhan itu. Tidak ada yang mampu menjalankan perintah Tuhan itu. Coba saya mau kasih tahu apakah benar tidak ada orang yang mampu menjalankan perintah Tuhan itu. Iya. Coba saya kasih contoh. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Kasihilah musuhmu dan mintalah berkat dari musuh. Jangankan musuh mau kukasihi. Kadang sama orang tua pun kita mau melawan. Ya. Sama adik, sama kakak pun kita mau berkelahi. Bahkan sekarang banyak sekali saudara sekandung tidak cakapan satu dengan yang lain. Jadi bagaimana saya mau mengasihi musuh kalau saudaraku, saudaraku, aku tidak bisa mengasihinya. Itu tadi. Ada banyak kesulitan, bahkan ada banyak kegagalan manusia untuk melakukan perintah Tuhan. Itu makanya tadi bacaan kita tadi. Aku akan memberikan seorang penolong untukmu. Supaya apa? Penolong itu berfungsi untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk menjalankan perintah Tuhan. Catatan sekali lagi. Roh penolong itu, Roh Kudus itu diberikan supaya kita mampu menjalankan perintah Tuhan. Jadi Roh Kudus, Roh penolong itu bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk melakukan keinginan dagingku. Bukan untuk melakukan keinginan daging. Bukan untuk menutupi kebohongan-kebohonganku. Roh penolong diberikan
untuk menolong kita melakukan perintah Tuhan. Anak-anakku, Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu berita yang lagi viral. Ada suami membunuh istrinya. Tapi ketika hari berduka, suaminya luar biasa tangisannya. Cintaku, sayangku, kenapa engkau meninggalkan aku, cintaku? Satu hari setelah hari berkabung, rupanya dia ditangkap polisi. Karena apa? Karena ternyata dia yang membunuh istri. Dia berpikir tidak akan ada orang yang tahu atas kejahatannya. Dia memakai kekuatan dan menurut dia ada penolong sehingga dia boleh melakukan kebohongan-kebohongan itu. Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau kita pada saat ini di ibadah turunnya Roh Kudus ini, itu mau mengatakan kepada kita, perintah Tuhan Yesus kepada kita yang begitu sulit. Dan itu harus kita lakukan sebagai bentuk bahwa aku pengikut Kristus. Jadi jangan katakan aku pengikut Kristus tapi aku tidak melakukan perintah Kristus. Tapi sesulit apapun itu, firman Tuhan tadi katakan, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tidak akan membiarkan engkau seorang diri di dalam menjalankan perintah ini. Aku akan memberikan roh penolong untukmu. Dan yang berikut, selain roh penolong, Roh Kudus juga memberikan roh penghibur kepada kita. Kita boleh lihat Bapak Ibu di dalam bacaan kita di ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberikan roh penghibur seperti tadi. Karena tidak ada orang yang mampu menjalankan dengan sempurna. Banyak manusia ketika sudah bersepakat pada dirinya, sudah berkomitmen pada dirinya, aku akan bekerja keras sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam kenyataannya apa? Yang dilakukan bukan belajar. Teman ajak hura-hura, hoga-hoga, ia mengikuti itu. Baru setelah selesai kegiatan hoga-hoga, euforia itu, dia baru menyadari bahwa satu hari ini aku tidak belajar. Satu hari ini aku tidak fokus pada studiku. Ada banyak orang yang memang seperti tadi tidak mampu. Tapi ketika kita tidak mampu, kita gagal. Ada roh penghibur yang mau apa? Roh penghibur mau memberikan penghiburan kepada kita supaya di tengah-tengah kegagalan itu kita bisa bangkit lagi. Ada roh penghibur, ada Roh Kudus yang mau menguatkan kita,
mau membangkitkan semangat kita lagi supaya kita tidak terpuruk pada kegagalan, ketidakmampuan kita menjalankan perintah Tuhan. Dan itu artinya, Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita diminta untuk terus bangkit. Terus bangkit, terus bangkit. Ketika kita gagal, ketika kita tidak mampu, kita diminta untuk bangkit. Tidak ada kata untuk menyerah atas ketidakmampuan kita, atas kegagalan yang lain. Kalau hari ini mungkin kita gagal melakukan hal-hal yang baik, sebagai bentuk saya menjalankan perintah Kristus, kita diberikan roh penghiburan. Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menghibur, menguatkan, memampukan kita untuk mengulang kembali, bangkit dari kegagalan itu. Tidak terpuruk pada kegagalan itu saja. Dan orang lain akan melihat bahwa kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak pernah tinggal dalam kegagalan saja. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau diingatkan di dalam peringatan Roh Kudus ini? Saya melihat dalam ibadah di gereja kita ini, beberapa kali saya boleh hadir dalam ibadah di GKPI Pamen ini. Di sore hari dan malam hari nanti, banyak kaum muda yang datang. Mungkin pelajar, pekerja, mahasiswa, adik-adikku, mari. Jangan pernah takut pada kegagalan. Jangan pernah takut pada kegagalan. Jangan pernah takut kalau saat ini saya tidak mampu melakukan hal yang baik menurut Tuhan. Dan Tuhan tahu itu. Tidak ada orang yang mampu melakukan itu. Kalau saat ini, kemarin saya terpuruk atas dosa yang saya lakukan. Saya melakukan dosa yang begitu kelam. Bangkitlah dari perbuatanmu yang tidak baik. Bangkitlah karena ada roh penolong diberikan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita boleh memperbaiki kegagalan kita. Supaya kita boleh menyadari kalau kemarin, hari lalu saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari memperbaiki diri. Dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada dosa, tidak ada kegagalan, tidak ada keterpurukan yang tidak bisa diperbaiki Tuhan. Tidak ada yang tidak mampu diperbaiki Tuhan. Justru Tuhan kita, Kristus, Dia punya spesifik untuk memberikan mujizat, memperbaiki kehidupan kita. Jangan pernah terdiam pada kegagalan, keterpurukan kita. Dia memberikan roh penghiburan untuk kita. Bapak Ibu kaum muda, ketika Kristus naik ke surga, Dia turun untuk menyertai kita dalam roh, dalam bentuk roh. Itu artinya kenapa Dia tidak hadir seperti kehadiran ketika Dia lahir di tengah-tengah dunia ini. Kenapa Dia tidak hadir dalam bentuk wujud seperti Yesus yang lahir di kandang domba. Kenapa Dia hadir dalam bentuk roh? Karena Dia tahu ada banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Jadi kalau saat ini kita hadir di sini di gereja ini bersama dengan Roh Kudus
dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda juga ada Roh Kudus yang boleh hadir menyempurnakan, mengkuduskan ibadah. Kalau hari ini di tempat ini atau di tempat kita nanti kita menyadari bahwa Roh Tuhan bersama-sama dengan kita, bersamaan dengan waktu di tempat yang lain, Roh Kudus juga hadir untuk apa? Untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan penguatan, penghiburan supaya kita semua, sekali lagi supaya semua orang yang percaya kepadanya boleh menjalani kehidupan ini, melakukan perintah Tuhan. Jadi tidak ada istilah Bapak Ibu kaum muda, tidak ada istilah saya tidak mampu melakukan perintah Kristus yang sulit itu. Tidak ada istilah saya tidak mampu. Kita akan dimampukan ketika kita mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Tidak perlu supaya kau seperti tren mengikuti gaya kehidupan yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan Tuhan. Tidak perlu. Jadi marilah, tidak sia-sia kehadiran kita di dalam ibadah ini ketika kita mengingat peristiwa turunnya Roh Kudus. Itu artinya kita mengingat bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupanku. Roh Kudus hadir untuk menolongku, menolong kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi lakukanlah itu di dalam kehidupan kita keseharian. Di mana ketika saya belajar, di mana ketika saya berpacaran, saya melakukan perintah Tuhan. Bagaimana ketika saya berpacaran, Inang Pendeta kok bicara pacaran, emang boleh orang Kristen pacaran? Janganlah gitu nang mengajarkan yang tidak baik. Boleh orang Kristen pacaran? Boleh. Siapa bilang tak boleh? Pacaran itu adalah proses saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi jangan pakai waktu berpacaran menjadi waktu sebagai layaknya suami istri. Kaum muda, mari nyatakan, saya pemuda Kristen, saya mahasiswa-mahasiswi Kristen, saya mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanku. Tidak perlu karena kawan-kawan semua melakukan ketika ujian, melakukan kopekologi dengan cara yang canggih seperti teknologi saat ini. Tidak perlu kita melakukan itu. Karena apa? Ketika saya mencuri, mencontek, sebenarnya saya sedang menyaksikan Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupanku, dalam ujian ini. Saya sudah belajar, saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan membukakan pikiran, kepintaranku, ingatanku, hingga saya bisa menjawab. Jadi tidak perlu karena kawan-kawan itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan, terus kau ikut-ikutan seperti itu. Tidak. Jadi marilah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk kita menyatakan kepada dunia bahwa saya pengikut Kristus. Saya mengasihi Kristus, saya melakukan perintah Kristus. Terlepas dari nilainya, ketika saya melakukan itu, saya nilainya 3, 5, 7, 9 atau 10, itu adalah wewenang Tuhan. Tapi saya mau melakukan dengan pertolongan Roh Kudus, saya mau melakukan itu. Dan itulah bentuknya. Kalau saya
mengasihi Kristus. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita dimampukan untuk melakukan. Kiranya kita dimampukan untuk mempergunakan Roh Allah, Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah persekutuan kami dengan Engkau. Juga dengan teman-teman kami seiman. Terima kasih kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau. Tidak karena suara kami yang cantik, tidak karena suara kami yang indah, tapi kami bernyanyi dengan penuh sungguh adalah cara kami berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, biarlah nyanyian kami, pujian kami menjadi persembahan yang hidup dalam kehidupan kami kepadamu. Dan Engkau juga mengingatkan melalui firman-Mu yang kami dengar di sore hari ini di dalam ibadah kami. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang menyatakan mengasihi Kristus, kami diingatkan untuk selalu menjalankan perintah-Mu. Dan kami percaya kami dimampukan untuk melakukan perintah-Mu. Ketika Engkau memberikan Roh Kudus-Mu, Roh Penolong, Roh Penghibur. Ketika kami jatuh atas ketidakmampuan menjalankan perintah-Mu, Engkau menghibur kami, Engkau menguatkan kami sehingga kami boleh bangkit dari kegagalan kami. Dan kami percaya Tuhan, terlepas dari berapa nilai perbuatan baik kami, terlepas dari bagaimana kami melakukan perintah Tuhan, apakah kami sempurna atau tidak, tapi kami percaya Engkau akan menguatkan kami, membantu kami. Berkati jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah ini. Anak-anak kami, mahasiswa, pelajar, pekerja, ataupun setiap orang tua, Tuhan berkati kami persatu-persatu. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Berkati gereja-Mu GKPI Pamen ini, menjadi tempat boleh kami bersekutu menerima berkat-Mu Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta Manalu yang boleh menjadi pimpinan di gereja-Mu GKPI Pamen ini. Berkati dia dengan majelis jemaat, supaya dengan pelayanannya Tuhan, semakin banyak jemaat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami. Ampuni kami atas dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Roh Kudus
Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai nats persembahan kita. Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kami undang untuk berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahanmu
bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, tidak terkira banyak dan besarnya anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Kami patut merasa malu dan takut datang kepadamu karena pelanggaran dan pengkhianatan kami. Tetapi Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan kesalahan kami. Sebaliknya Engkau telah mengkaruniakan anak-Mu kepada kami untuk menjadi korban pendamaian bagi segala dosa dan kejahatan kami. Supaya kami oleh darahnya dikuduskan dan boleh datang ke hadapan-Mu dan menyebut-Mu Bapa kami. Dan Engkau telah memateraikan penebusannya di dalam kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, dan Dia duduk di sebelah kanan-Mu. Pada hari ini Engkau kembali menambahkan kasih anugerah-Mu dengan mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya Dia yang menyertai kami di dalam hidup kami menjadi pembimbing dan penghibur bagi kami, supaya olehnya kami dikuatkan untuk melawan segala godaan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bawa dan tetapkanlah hati kami dan batin kami, supaya mulai pada hari ini sampai seterusnya kami senantiasa berpaut kepada kehendak-Mu. Tanamkanlah kerinduan dan ketabahan dalam hati kami menuruti kehendak-Mu, supaya kami dalam pengorbanan anak-Mu jadi layak turut mengambil bagian dalam hidup persekutuan dengan Roh-Mu. Ya Roh Kudus, Roh penghibur, tolong dan ajar kami supaya kami tabah mengenal dan memahami kasih karunia Tuhan Yesus untuk kami orang-orang berdosa. Janganlah biarkan kami tersesat. Engkau jugalah kiranya yang memelihara kami dalam Kristus bersama semua orang percaya yang memanggil nama Tuhan, yang sudah menyesali kejahatan dan dengan takluk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ajarlah kami untuk senantiasa mengarahkan kerinduan dan pengharapan kami kepada hal-hal yang ada dalam kerajaan-Mu, yang tidak terbatas, yang kekal untuk selama-lamanya. Dengarkan dan sempurnakanlah doa permohonan kami, supaya kami di dalam kata-kata dan perbuatan kami senantiasa memancarkan kasih setia yang daripada-Mu kepada isi dunia ini. Demi pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Damai kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.